Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Hai, saya Nurjana, salah satu mahasiswi dari STKIP Budidaya Binjai, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sekolah Itu Candu, karya dari Roy Topatimasang. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1998 dan selama beberapa tahun buku ini menjadi buku yang sangat bestseller sehingga dicetak ulang beberapa kali sampai cetakan yang ke-8. Buku ini ditulis oleh Roy Topatimasang yang mana beliau merupakan salah satu tokoh dari dunia pendidikan. Buku ini berisi esai yang reflektif yang mengkritik sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang sangat-sangat anti dari sikap kritis. Mendengar kata sekolah, pada umumnya seseorang akan menganggap dan membayangkan sesuatu tempat di mana orang-orang akan melewatkan sebagian dari masa hidupnya itu untuk belajar ataupun mengkaji sesuatu. Bagi sebagian orang, sekolah itu sangat menyenangkan. Atau bahkan ada yang menganggap bahwa sekolah itu sangat-sangat membosankan. Lah, kenapa mereka bisa bosan ya ketika bersekolah? Mungkin ada yang salah nih dari tata cara penyelenggaraan sekolah itu sendiri. Sebenarnya sekolah itu sangat menyenangkan kalau sistemnya tertata dengan rapi. Nah, alasan kenapa kita harus membaca buku ini adalah agar kita paham, bukan hanya menjadi pintar yang didapat ketika bersekolah, tetapi nilai yang didapat dari sekolah itu sendiri. Penulis menulis buku ini dengan latar belakang kritikan sekolah, filsafat pendidikan, dan juga alternatif pendidikan. Oke, pada saat pertama kali kita membaca buku ini, kita akan melihat sebuah bacaan yang mengatakan bahwa sebelum penjajah tiba, nenek moyang kita tidak mengenal yang namanya ijazah. Bahkan, sekolah juga tidak ada. Tetapi mereka tetap belajar segala hal. Mereka menganggap semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Dan pada bab 1 dari buku ini, kita akan mendapatkan informasi tentang makna dari sekolah itu sendiri. Sekolah dalam bahasa Latin berarti waktu luang. Berasal dari kata skolae, skol yang berarti waktu luang. Dan Alkisah pada zaman Yunani dulu, ketika mereka ingin belajar sesuatu, mereka akan mendatangi tempat-tempat tertentu atau mendatangi orang yang lebih tahu untuk belajar hal-hal baru. Lalu, coba kita kaitkan dengan kondisi sekolah saat ini. Apakah ketika kita sekolah masih berada dalam konsep yang menyenangkan? Seperti pada saat kita berada di waktu luang. Nah, dalam buku ini juga digambarkan sistem pendidikan di Indonesia dan beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan ada beberapa sekolah yang dikelola seperti perusahaan. Nah loh, apa jadinya ya ketika sekolah dikelola seperti perusahaan? Pada buku ini dikatakan pada tahun 1960 sampai 1970-an, sistem pendidikan di Indonesia menjadi rujukan untuk negara-negara tetangga. Namun apa jadinya sekarang? Justru negara-negara tetangga lah yang memiliki sistem pendidikan yang lebih maju dibandingkan dengan kita. Buku ini tentunya sangat menarik karena akan membawa kita untuk bisa berpikir secara kritis, untuk melihat kondisi terkini pada dunia pendidikan sendiri, dan juga membawa kita pada terobosan-terobosan yang berguna untuk kemajuan dunia pendidikan, dan memaknai fungsi sekolah itu yang sebenarnya. Dalam buku ini juga terdapat beberapa ilustrasi sehingga membuat pembaca tidak bosan ketika membaca buku ini. Kekurangannya, buku ini perlu sedikit ditelaah setiap catatannya sehingga mungkin
mungkin diperlukan diskusi yang bakalan menyenangkan sih ketika kita membaca pemikiran penulis, membaca gagasan penulis yang akan menginspirasi diri kita untuk memandang dunia pendidikan dan mencari alternatif terbaik untuk memajukan dunia pendidikan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nurjana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.